Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Siti Nurrahmatu Sabania dari Politeknik Jatiluhur, program studi akuntansi perpajakan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana, di mana, kapan, dan siapa yang mencetuskan atau merumuskan Pancasila. Tapi sebelum mulai, sebenarnya Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar dalam mengatur pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya sangat kuat karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah ideologi bangsa yang bersifat terbuka, yang berarti terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman moral bagi setiap warga negara. Namun, apa sih alasan dibuatnya Pancasila? Pembuatan Pancasila pastinya bukan tanpa alasan. Pancasila dibuat untuk menjadi dasar Indonesia dan juga menjadi landasan hukum. Karena dalam Pancasila terdapat nilai-nilai moral dan religius kebangsaan, seperti kesatuan dan kesatuan berbagai suku, agama, dan budaya. Lalu siapa sih yang mencetuskan nama Pancasila? Tokoh yang pertama kali mencetuskan nama Pancasila adalah Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI yang bertepatan di Gedung Chong Sang In, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jakarta pada 1 Juni 1945. Istilah Pancasila merupakan gabungan dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau dasar. Yang berarti Pancasila itu sendiri memiliki makna 5 dasar atau 5 prinsip. Sebelum Pancasila, pada awalnya Soekarno mempertimbangkan nama Pancadharma, yang berarti 5 kewajiban. Namun setelah meminta masukan dari seorang ahli bahasa, nama Pancasila pun akhirnya dipilih, karena lebih akurat untuk menggambarkan 5 prinsip dasar negara. Soekarno juga memberikan alasan mengapa ia lebih memilih nama Pancasila dibandingkan nama Pancadharma. Karena Pancadharma lebih mengacu kepada kewajiban, sedangkan Soekarno ingin menegakkan asas atau dasar negara. Lalu siapa sajakah tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila? Terdapat 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Masing-masing mengemukakan usulan dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membahas dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya pada 29 Mei 1945 dengan dasar-dasar seperti: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Itu merupakan 5 dasar usulan dari Muhammad Yamin. Usulan dari Supomo. Supomo mengusulkan 5 dasar negara pada 31 Mei 1945, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir adalah usulan dari Soekarno. Soekarno mengusulkan dasar negara pada 1 Juni 1945, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kerakyatan kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan sebelum menjadi Pancasila, ada Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antar golongan nasionalisme dan Islam untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Isi Piagam Jakarta yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, tidak semuanya langsung setuju dengan isi Piagam Jakarta tersebut. Beberapa golongan keberatan dengan frasa syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. Mereka merasa rumusan tersebut dapat menimbulkan perpecahan karena Indonesia memiliki berbagai keyakinan.
Dan salah satu tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Johannes Lohatu Harhori, seorang politikus dan perintis kemerdekaan Indonesia asal Maluku, dan juga perwakilan dari Indonesia Timur lainnya. Untuk menjaga persatuan, akhirnya Piagam Jakarta diubah menjadi Pancasila dengan menghilangkan 7 kata dan menggantinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sidang PPKI yang dilaksanakan 18 Agustus 1945 di Gedung Chuang Sang In atau Gedung Pancasila di Jalan Panembahan, Jakarta. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.